Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah karena hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup, kesempatan untuk melakukan beragam aktivitas apa yang kita mau. Dan beruntungnya kita dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita jadikan sebagai sarana untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Harapan kita dengan kita mendekat diri kepada Allah, Allah pun mau dekat dengan kita. Dan hari ini kita berkumpul tiada lain tiada bukan sebagai sarana untuk taqarrub ilallah. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan sholat Isya berjamaah, dilanjut dengan sholat tarawih, menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa mau mendekatkan diri kepada Allah. Dan harapan kita Allah meridhoi dan Allah menerima sebagai pengabdian kita kepadanya. Yang kedua, kita jangan pernah lupa, selain kita bersyukur kepada Allah, kita pun harus berterima kasih kepada manusia. Manusia yang mana yang harus kita terima kasihi? Manusia yang paling baik di atas muka bumi. Dan mari kita tanamkan di dalam pikiran dan hati kita, manusia yang paling baik itu bukan karena ngasih duit, bukan karena ngasih jabatan, bukan karena ngasih harta, tapi manusia yang terbaik adalah manusia yang bisa mengantarkan hidup kita bahagia. Karena dengan kita bahagia, maka yang lainnya tak ada guna. Dan bahagia tidak akan mungkin kita dapatkan kecuali hati kita hanya terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semuanya diajarkan oleh manusia yang menjadi utusannya, manusia yang telah menjadi contoh bagi seluruh umat manusia. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ucapan terima kasih ini, lisan kita bersolawat dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga ungkapan rasa terima kasih kita wujudkan dengan kita mengikuti ajarannya yang sampai kepada kita melalui para pewarisnya, yaitu ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari yang kedua bagi yang berpuasa mengikuti pemerintah. Hari ini adalah hari yang ketiga yang mengikuti Muhammadiyah. Tapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapanpun kita mulai ibadah puasa, dan apabila puasa yang kita niatkan karena Allah, maka insya Allah puasa ini akan memberikan dampak kepada kita. Karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita nggak usah memikirkan kapan puasa itu dimulai dan kapan puasa itu berakhir. Tapi puasa yang kita jalani harusnya coba kita renungi dengan kita mentadaburi yang berada di bulan Ramadan, yang di dalamnya ada puasa yang diwajibkan bagi kita, harusnya membawa dampak bagi kehidupan kita. Maka tema yang diberikan kepada saya judulnya menemukan kebahagiaan jiwa melalui tadabbur Ramadan. Sebelum membahas ini, saya haturkan terima kasih pula kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Muqarrabin, ya, bil khusus ketuanya yaitu Bapak Haji Taufik. Dan juga saya kenal lama dengan ketuanya yang lama, namanya Bapak Soeharto.
yang ada di ujung. Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu, panjang umur dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang menjadi wasilah yaitu Bapak Budi yang senantiasa terus menghubungi saya. Dan memang setiap menghubungi jarang bisa. Baru kali ini alhamdulillah bisa. Sabitullah jazakumullahu ahsanal jaza. Kita doakan Pak Haji Budi, mudah-mudahan Allah senantiasa sehatkan, diberikan panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Karena beliau ini begitu sangat semangat untuk saya bisa hadir di sini. Kita doakan mudah-mudahan ya kan, diberikan kemudahan rezekinya, dibahagiakan batinnya, dan juga dibahagiakan bukan saja di dunia tapi hingga di akhirat kelak. Dan juga semuanya yang hadir di sini, yang mohon maaf kalau saya tidak sebutkan satu persatu, para pini sepuh, para tokoh, yang mohon maaf, beribu maaf. Saya bukan berarti tidak menghormati dan juga bukan berarti tidak ta'zim dengan tidak menyebutkan nama satu persatu. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini oleh Allah diberkahi, dirahmati hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Sesuai dengan tema yaitu menemukan kebahagiaan jiwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia yang masih hidup itu ada 3 makhluk yang bersatu di dalam diri kita. Ada yang tahu nggak? Apa 3 makhluk itu? Satu adalah ruh. Ruh ini adalah makhluk Allah. Dan ruh ini adalah makhluk yang paling sangat taat kepada Allah. Nggak pernah membangkang. Dari mana saya tahu? Lihat Al-Quran surat ke-7 ayat 172. Surat apa itu? Surat Al-A'raf ya, kecuali imam yang bisa jawab ya. Karena hafiz ya kan. Kita doakan imam kita ya, baik yang imam Isya ataupun imam Tarawih, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah. Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an surat ke-7 ayat 172 ini Allah menyampaikan, wa id akhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi ya, singkat cerita bahwa yang namanya ruh dikumpulin sama Allah. Ditanya itu semua ruh itu, "Hai ruh, siapa kamu dan siapa aku?" Nah itu kalau bahasa saya begitu supaya mudah dipahami. Apa yang dijawab oleh ruh? Kata ruh, aku ini adalah hambamu ya Allah, engkau adalah Robku. Maka kemudian saksikanlah ya Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadu Rasulullah. Itu ruh. Ketika masih ruh. Begitu ruh disatukan ke jasad, maka ada makhluk yang kedua, namanya jasad. Ruh dimasukkan ke jasad. Kapan itu dimasukkan ruh ke jasad? Ketika berada manusia di dalam kandungan ibu, di usia 4 bulan Allah tiupkan ruh. Dan ruh ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an itu diceritakan bahwa ruh ini adalah sempalan dari Allah Subhanahu wa taala, percikan dari Allah. Maka ruh abadi. Ruh itu taat kepada Allah. Meskipun itu adalah makhluk Allah. Tapi beda sama jasad. Dan lihat, ketika ruh dimasukkan ke jasad, manusia lahir, seiring dengan waktu, manusia mulai perlahan-lahan itu memperlihatkan karakternya. Kenapa? Karena akan lahir ketika penggabungan 2 makhluk antara ruh dengan jasad, lahirlah yang disebut dengan jiwa. Sebagaimana kita bahas hari ini, menemukan kebahagiaan jiwa melalui tadabbur Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jasad itu sangat jauh berbeda dengan ruh. Jasad ini pengennya bukan dengerin ceramah, tapi rebahan. Betul gak? Puasa kira-kira enak apa tidak enak?
Saya tanya secara jujur, enak apa tidak enak? Kalau bilang jawab enak, itu rekayasa. Kalau saya jawab, puasa itu nggak enak. Makanya kenapa puasa ini hanya dikhususkan kepada orang-orang yang meyakini. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan kepada manusia pada umumnya. Meskipun manusia di KTP-nya identitas Islam. Makanya puasa nggak ada kaitan dengan identitas. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa ada kaitan nggak dengan fisik? Ada kaitan nggak? Ada. Bapak nggak makan, nggak minum, ya kan? Maka lihat, ketika fisik ini dibiarkan liar, apa aja dimakan, Pak. Lihat, orang-orang yang nggak punya iman, iman itu dimensinya bukan fisik, yang nggak punya keyakinan, nggak punya nilai-nilai, nggak punya value di dalam dirinya, maka yang penting enak makan itu. Betul gak? Bukan hanya babi dimakan, coak dimakan, kelabang dimakan. Pergi kalau coba ke luar negeri, ada namanya makanan ekstrim, bukan es krim, ekstrim. Ya kan? Kalau pergi ke Jatinegara, ular aja dimakan itu. Sama darah-darahnya diuyuk. Betul kan? Oh iya. Itu fisik. Makanya lihat, kewajiban demi kewajiban, itu rata-rata yang namanya kewajiban tuh nggak enak. Coba aja Bapak, Ibu makan, diatur. Dan namanya kewajiban tuh ngatur kita. Yang namanya makan, enaknya diatur apa bebas sendiri? Bebas. Ngapain makan pakai diatur-atur? Iya kan? Tapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang beriman, dia rela mengatur, rela dia diatur. Makan, dia waktunya sahur, kemudian makan lagi waktunya maghrib, waktunya buka. Siang meskipun itu enak, bukan milik orang, milik saya, di rumah saya. Nggak berani itu dimakan, nggak ada siapa-siapa, betul nggak? Kenapa? Karena dia taat aturan. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jasad ini cenderung dia maunya sendiri. Beda sama ruh. Ruh itu taat. Maka kalau kemudian ini jiwa didominasi oleh jasad, dipengaruhi oleh jasad, maka jasad ini dia akan bersahabat dengan yang namanya nafsu. Ya kan? Ceramah lama dikit, lihat jam. Ya kan? Itu kerjanya nafsu itu. Ini ceramah lama amat ya kan. Coba kan. Begitu ngimamin, imamnya pakai baca surat Al-Baqarah lagi. Ya kan? Udah, baca yang pendek ngapain? Pakai dalil lagi. Kan sunnahnya yang pendek-pendek aja. Begitu kan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang jasad begitu. Dan dia bestinya itu jasad sama nafsu. Makanya lihat, orang yang nafsu makannya tinggi, ya itu dia mertua lewat aja kagak kelihatan. Dan bestinya ruh itu nurani. Makanya lihat, lebih dominan nurani atau lebih dominan nafsu. Maka ketika dominan nafsu, maka ruhnya yang harusnya taat itu kok tertutup oleh nafsu. Turun syariat, namanya saum atau siam. Bahasa kita namanya puasa. Dan kapan itu adanya? Di bulan Ramadan. Cuman sayang puasa, beribu sayang, Bapak Ibu, mungkin kalau saya tanya satu persatu sudah ada orang yang mengulang puasa Ramadan sampai ada yang 40 bulan. Berarti usianya udah 50 tahun kalau mulai puasanya 10 tahun. Kalau sudah mulai puasanya 5 tahun, tapi itu kan belum wajib. Tapi yang dihitungnya adalah setelah akil baligh.
Nah pertanyaannya, setelah puasa diulang-ulang itu, apakah membawa dampak kita menjadi bahagia atau justru malah menderita? Bahagianya biasanya begitu puasa sudah lepas, datang Idul Fitri. Jadi kalau ada orang yang mengatakan marhaban ya Ramadan, ya benar nggak ini? Bahwa dia gembira dengan datangnya Ramadan. Jangankan Ramadan, ya kan? Begitu Ramadan belum datang aja cabai udah 100 lebih. Ibu-ibu udah mulai stres itu. Belum lagi telur, belum lagi yang namanya pakaian, belum kebeli. Masya Allah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya ibadah yang ada di bulan Ramadan coba kita tadaburi. Apa itu tadabur? Tadabur itu memahami secara mendalam tentang esensinya, bukan tentang hanya sekedar ibadah ritualnya saja. Sebagaimana kita seringkali ketika datang Ramadan, kita baca Al-Quran. Namanya tadarus. Tadarus itu asal katanya, tahu nggak Pak? Darosa artinya belajar. Itu yang dibaca pada umumnya bukan tadarus, tapi qiraat. Membaca Al-Quran. Kalau tadarus itu mengaji dan mengkaji. Selama ini ada orang yang hafal Al-Quran, tapi kemudian Al-Quran tidak membimbing hidupnya. Kenapa? Karena tidak paham itu Al-Quran apa isi dan tujuannya. Banyak orang yang mengulang-ulang ibadah puasa, tapi puasanya tidak membimbing dan menggarahkan dirinya untuk menjadi bahagia. Kenapa? Karena bahagia itu bukan di luar, tapi di dalam diri kita. Jiwa kalau kemudian tidak kita kuasai, liar. Karena fitrah manusia ini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sisinya baik, sisinya juga buruk. Itu fitrah manusia. Jadi meskipun manusia kelihatannya baik, itu pada saat-saat tertentu ketika mentalnya terpantik, itu bisa meledak juga. Betul kan? Makanya ada etika, ada akhlak. Meskipun ada orang ramah, saya 3 hari yang lalu ada yang kirimin tulisan tentang kisah nyata. Seorang kepala sekolah pada tahun 1984, itu orangnya ramah, baik, gitu kan. Tiba-tiba itu justru digemparkan oleh sebuah peristiwa di mana orang yang kelihatannya ramah itu ternyata monster. Monster, kenapa monster? Istrinya dimultilasi sampai dipotong menjadi 8 bagian. Padahal dia rajin ibadah, kemudian orangnya juga ramah, tidak memperlihatkan tentang ciri-ciri orang yang memang tidak baik. Kenapa? Karena sisi manusia, fitrahnya manusia itu ada sisi yang buruknya juga. Makanya Allah menyampaikan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan pernah menganggap dirimu paling suci, karena Allah itu tahu tentang kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah. Dan supaya itu takwa, maka turun syariat namanya puasa. Makanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya takwa ini, maka harus dikembalikan fitrah yang positifnya. Dengan cara apa mengembalikan fitrah itu? Dilemahkan itu fisik kita supaya itu nafsunya juga ikut lemah. Makanya lihat nafsu. Al-Quran surat Yusuf ayat 53. Apa yang disampaikan? Inna nafsa la ammaratu bisu. Bahwa nafsu ini lebih cenderung mengarahkan kepada yang negatif. Ila ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Kecuali nafsu yang diarahkan mendapatkan pencerahan dari Allah. Tapi nafsu kan cenderung gak mau. Bagaimana caranya? Maka lemahkan tuh nafsu. Dengan cara apa? Bapak tidak makan, tidak minum. Cuman sayangnya begitu sahur kesetanan, buka kesetanan, ya kan, balas dendam. Gimana itu puasa akan berdampak?
Ya kan? Diajak buka puasa bersama di masjid, jatah orang ditenteng juga. Ya kan? Coba. Padahal puasanya kagak, yang puasa aja berani nenteng. Ya kan? Wah, nggak nenteng. Tapi ya Allah, makan kolak, makan apa namanya? Lontong, makan risol. Siapa lagi? Bakwan. Itu ya Allah. Akhirnya apa? Begitu tarawih tepar. Coba kalau perut kita kosong, Pak. Maka kalau belajar di pesantren ada namanya ta'limu ta'lim. Supaya kita ini cerdas berpikir, perut harus dikosongkan. Ya kan? Harus dikosongkan. Dan biasanya kalau perut kosong bisa tidur gak? Nggak bisa tidur. Tapi hebatnya puasa, perut kosong bisa tidur. Betul gak? Saya kalau ngisi kajian nih di kantor-kantor, zuhur, itu lagi puasa. Alhamdulillah yang ngedengerin dikit. Yang tidur lebih banyak. Ya kan? Urusan menarik atau tidak menarik, dia bilang, gampang. Ini mah nanti juga ada di YouTube. Gitu, Pak. Beda sama di Masjid Al-Muqarrabin. Saya tadi bilang sama Pak Bambang, saya bilang, Pak, ceramah itu habis Isya, kalau habis taraweh, begitu witir pada pulang. Ternyata enggak ini. Alhamdulillah. Takbir. Emang di sini luar biasa ya kan? Ya, kalau masjid yang lain udah kosong ini. Witir pada pulang ini, benar serius. Di sini mungkin karena di depan nih generasi-generasi masa lalu semua. Saya lihat nggak ada yang muda-muda ini kan. Cuman ada wajahnya doang kelihatan muda, padahal aslinya udah tua itu. Ya kan? Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini orangnya soleh-soleh di sini, serius. Kalau di masjid lain pada pulang duluan begitu habis taraweh selesai, ya kan? Dia pada witir masing-masing. Oh, di sini kelihatan, Masya Allah. Mudah-mudahan nih yang hadir di sini oleh Allah dijadikan ahli surga, amin. Dimudahkan rezekinya di dunia, amin. Panjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah, amin. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah semuanya, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kayaknya cukup ya. Cukup, jangan lama-lama karena dikasih waktunya, saya dikasih tahu Pak Budi, Pak 15 menit aja ya katanya gitu. Ya udah, saya bilang siap. Jangan kali 15 menit, 5 menit aja siap saya bilang gitu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan manfaat. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya, kalau kita pengen jiwanya bahagia, maka puasa. Lihat ayat Al-Qur'an, Allah menyampaikan ketika sudah puasa, nafsu sudah mulai terkendali. Allah menyampaikan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatal mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Karena itu nafsunya sudah mulai terkendali. Nafsunya karena terkendali mau dikendalikan oleh Allah. Maka mau makan diatur, mau makan dikit, ya kan? Akhirnya apa? Yang didapatkan bukan hanya sehat secara ruhani, tapi juga sehat secara jasmani. Makanya puasa ketika Bapak lakukan dengan sebaik mungkin, itu berdampak bukan saja kepada batin, tapi juga kepada fisik. Fisik akan menjadi sehat. Hadanallahu wa ikum majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.